Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Al-Quran wal Hadis kelas 4, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menghafalkan surat Al-Asr. Maka pada pertemuan ini kita akan belajar memahami arti dan isi kandungan daripada surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah sebagai awal dari pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu bahwasanya tujuan daripada pembelajaran ini adalah memahami arti dan isi kandungan daripada surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Nah, sebelum kita membahas mengenai isi kandungan, sedikit Bapak ulang kembali bahwasanya identitas daripada surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr sendiri artinya adalah masa atau waktu atau zaman. Terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat ke-103, diturunkannya di kota Mekah karena sebelum Nabi hijrah, diturunkan setelah surat Al-Insyirah termasuk golongan Makkiyah, dan isi kandungannya secara umum menjelaskan tentang memanfaatkan atau menggunakan waktu dengan baik. Nah, berikut disampaikan atau bunyi daripada surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Nah, di sini ayat 1, wal asri artinya demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman, wa amilu sholihat dan mengerjakan kebajikan, wa tawasaw bil haq serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabri dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, itu tadi arti dan terjemah daripada surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita akan membahas mengenai isi kandungan daripada surat tersebut. Nah, sebelum kita membahas isi kandungan daripada surat tersebut, coba kalian amati atau kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama ini ada gambar jam yang menggambarkan masa atau waktu. Ingat bahwasanya masa atau waktu itu senantiasa berjalan, tidak pernah berhenti, sehari semalamnya tetap 24 jam, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Dan kehidupan manusia pun akan terus belajar, akan terus berjalan maksudnya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Yaitu nanti pada saat ajal tiba ya, berarti manusia sudah tidak bisa lagi mengulang hidupnya di dunia. Manusia itu kadang sehat, kadang sakit, kadang juga dia kaya, kadang juga dia nanti akan menemui masanya pada saat dia sudah menjadi orang yang tua, ada anak muda, ada anak-anak, ada anak muda juga, ada orang dewasa juga sampai nanti dia lansia. Artinya manusia itu terus bergerak sesuai dengan masa yang telah ditentukan ya, seperti itu. Kita lihat daripada isi kandungan daripada surat Al-Asr ini. Coba kalian juga lihat gambar ini, ada jam pasir ya, juga ini masih ada waktu. Ini mudah-mudahan menyadarkan kepada kita bahwa pentingnya kita menggunakan waktu. Nah, isi kandungan ayat pertama, Allah bersumpah wal asr, Allah bersumpah dengan waktu ya, dengan masa. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya pentingnya menghargai waktu atau pentingnya manfaatkan waktu dengan baik. Kenapa demikian? Ingat, tadi sudah disampaikan di awal, waktu itu tidak pernah berhenti. Waktu tidak pernah bisa diulang. Ketika kita malas, waktu tetap berjalan. Ketika kita lupa mengerjakan tugas, waktu tetap berjalan. Ketika kita tidur, waktu pun tetap berputar. Artinya, kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang sudah berlalu. Oleh karena itu, maka Allah bersumpah, wal asri demi masa, agar kita senantiasa belajar memanfaatkan waktu dengan baik. Ayat 2, Allah menjelaskan bahwasanya innal insana lafi khusrin, dengan waktu
Innal sesungguhnya al-insana manusia lafi khusrin berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Itu tadi karena banyak manusia yang melalaikan waktu atau yang menyia-nyiakan waktunya dengan baik. Menyia-nyiakan waktunya. Dia melupakan masa mudanya atau masa mudanya digunakan dengan berleha-leha atau misalnya dia menyia-nyiakan waktu untuk belajar ya dan sebagainya, menunda-nunda tugas dan sebagainya. Nah, tentunya tidak semua manusia itu berada dalam kerugian. Allah memberikan pengecualian. Siapa yang tidak rugi dengan waktu? Yang pertama tentunya adalah orang-orang yang beriman. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati baik dalam kesabaran, kebaikan dan kesabaran. Nah, tentunya kita sebagai seorang pelajar nih harus belajar untuk mendisiplinkan diri agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kata orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, uang. Artinya memang waktu itu sangat berharga sekali. Kalau orang Islam, al waktu kasayif, dalam tok angka. Apabila waktu itu bagikan pedang, apabila kita tidak bisa menggunakannya, maka kita akan terlibas dengan pedang tersebut. Ya, artinya apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktulah yang akan meninggalkan kita. Tidak akan terasa ya. Sekarang kita masih anak-anak, nanti ke depannya kita akan menjadi remaja, dewasa gitu kan. Habis dewasa lansia, kemudian akhirnya meninggal. Makanya kita jangan sampai meninggalkan atau menyia-nyiakan waktu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita tidak termasuk kepada orang-orang yang rugi nantinya. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami mengenai waktu dan kita berkomitmen untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Di sini ada coba kalian pasangkan ya terjemah dengan ayatnya. Di sini ada kolom satu dalam kerugian. Silahkan kalian cari nanti ini untuk yang harus kalian kerjakan LKV. Masuk juga yang ini sebagai bahan kalian bisa memahami kembali ayat-ayat atau isi kandungan daripada ayat 1, 2, 3 ini sebagai bangkumannya. Kemudian kalian tuliskan contoh perilaku sikap memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi ada 2 LKPD ya. Tadi menyambungkan atau mempasangkan arti kata dengan artinya. Kemudian ini membuat peta konsep terkait dengan isi kandungan daripada surat Al-Asr serta kalian harus menuliskan contoh perilaku sikap memanfaatkan waktu dengan baik. Apa saja yang harus kalian lakukan untuk memanfaatkan waktu itu ya. Nanti silakan dikirimkan fotonya. Kan sedikit ada hikmah nih. Ini ada sedikit kata-kata yang mungkin bisa kita renungkan. Waktu itu tidak dapat diputar kembali, dijilat apalagi dicelupin ya, nggak mungkin banget. Nah, di sini ada juga pesan bagi kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Lapang itu artinya banyak waktu luang sebelum nanti kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Hidup sebelum mati. Pada saat ini manusia itu akan merasakan mungkin dia yang kaya akan menjadi miskin atau yang miskin akan menjadi kaya. Ketika dia sehat juga akan merasakan sakit. Masa muda jelas nanti akan berubah menjadi tua. Masa lapang banyak waktu luang berubah menjadi sempit atau sibuk. Hidup tentu akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, coba kita manfaatkan 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara ya. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan memberikan manfaat dan memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan baik. Kita tidak akan pernah tahu 1-2 menit ke depan apakah kita masih hidup atau sudah tiada. Kita juga tidak akan pernah tahu di 2 atau 3 detik ke depan apakah kita masih bisa menikmati hidup atau sudah saatnya kita kembali kepada Sang Khalik. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin ya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi